Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Kamaludin selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran kimia serta teman-teman yang saya sayangi, izinkan kami kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik berdasarkan taksonomi Bloom dan taksonomi Anderson. Yang mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama Diayu Wulan Septia, yang kedua Hisam Mazadi, kemudian yang ketiga saya sendiri Afai Ahmad. Adapun subtema dari presentasi kami adalah yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kognitif, tujuan pembelajaran afektif, dan tujuan pembelajaran psikomotorik. Untuk materi pertama yaitu tujuan pembelajaran kognitif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tujuan pembelajaran kognitif. Taksonomi Bloom memiliki 3 ranah, diantaranya yang pertama yaitu ranah kognitif, yaitu mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Kemudian ranah yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Kemudian ranah yang ketiga adalah ranah psikomotorik, yaitu ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Adapun 6 klasifikasi ranah kognitif, yaitu yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu menekankan pada mengingat apakah dengan mengungkapkan atau mengenal kembali suatu yang telah pernah dipelajari dan disampaikan dalam ingatan. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi, yaitu hasil belajar menggunakan abstrak pada situasi tertentu dan konkret. Kemudian yang ketiga yaitu sintetis, yaitu hasil belajar dari klasifikasi sintetis adalah penyatuan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan yang baru dan unik. Kemudian yang klasifikasi selanjutnya yaitu pemahaman, yaitu menekankan pada pengubahan informasi ke bentuk yang lebih mudah dipahami. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya yaitu analisis, yaitu memilah informasi ke dalam suatu bagian yang lebih rinci sehingga dapat dikenali fungsinya. Kemudian klasifikasi yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation, yaitu hasil yang diperoleh adalah pertimbangan-pertimbangan tentang nilai dari sesuatu untuk tujuan tertentu. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diayu. Kepada Mbak Diayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Untuk tingkatan yang pertama yaitu menghafal atau remembering, yaitu tingkatan paling rendah pada proses kognitif, yang didefinisikan sebagai penarikan kembali informasi yang pernah diterima dan telah tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya yaitu memahami atau understanding, yang didefinisikan yaitu menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memiliki makna tertentu, bisa menunjukkan keterkaitan pengetahuan yang dimiliki atau hal baru dalam konsep yang diketahui oleh siswa. Kemudian proses kognitif yang termasuk aspek pemahaman meliputi yang pertama kemampuan menafsirkan, yaitu kemampuan untuk mengubah bentuk informasi ke bentuk yang berbeda. Selanjutnya memberi contoh, yaitu kemampuan mengidentifikasi ciri spesifik suatu konsep untuk membuat konsep tersebut. Kemudian yang ketiga mengklasifikasi, yaitu kemampuan untuk mengubah informasi yang panjang menjadi informasi yang lebih singkat tanpa berubah arti. Kemudian yang keempat meringkas, yaitu kemampuan untuk mengubah informasi yang panjang menjadi informasi yang lebih singkat. Kemudian yang kelima yaitu menarik inferensi, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan informasi atau data. Kemudian yang keenam dan yang terakhir yaitu membandingkan dan menjelaskan. Membandingkan adalah kemampuan untuk mengetahui perbedaan, sedangkan menjelaskan adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi secara rinci. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan atau applying,
yaitu kemampuan menggunakan suatu prosedur untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis atau analyzing, yaitu kemampuan memeriksa suatu permasalahan atau objek dan menguraikan komponennya serta menentukan hubungan antar komponen tersebut. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi atau evaluasi, yaitu pertimbangan yang mengacu pada standar atau kriteria yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan atau creating, yaitu kemampuan menggabungkan beberapa faktor dan mengkoordinasikan faktor tersebut dengan pola tertentu menjadi satu kesatuan. Kemudian kemampuan menciptakan diantaranya yaitu membuat kemampuan untuk mampu menguraikan masalah, kemudian merencanakan, kemampuan untuk merancang langkah untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian memproduksi, yaitu kemampuan melaksanakan perencanaan yang telah disusun untuk memecahkan permasalahan. Kemudian dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ranah kognitif yang digunakan saat ini adalah kata kerja dan urutan tingkatan berpikir yang paling rendah dari ke berpikir yang tinggi. Tingkat paling rendah atau LPS diawali dari tingkat C1 sampai C3, sedangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HUTS diawali dari C4 sampai C6. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Diayu atas pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran afektif yang akan disampaikan oleh Mas Hisam Masadi. Kepada Mas Hisam Masadi, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Untuk materi selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran afektif. Yang pertama, menerima. Peserta menerima informasi baru dan kemampuan untuk selektif menanggapi rangsangan. Yang kedua, menanggapi. Berkisar dari kebutuhan respon sukarela untuk memiliki rasa kepuasan dalam melakukan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, menghargai. Peserta didik secara sukarela memanifestasikan perilaku yang konsisten dengan keyakinan tertentu. 4. Organisasi. Peserta mengatur seperangkat nilai-nilai ke dalam sistem nilai yang digunakan untuk menanggapi situasi yang beragam. Yang kelima, pengalaman. Karakteristik ini terjadi ketika perilaku siswa konsisten dan dapat diprediksi seolah itu sebagai gaya hidup dan menjadi ciri seseorang. Materi selanjutnya tujuan pembelajaran psikomotorik. Yang pertama, peniruan atau imitation. Kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau yang diperlihatkan sebelumnya. Yang kedua, penggunaan. Kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat sebelumnya, namun berdasarkan petunjuk saja. Yang ketiga, ketepatan. Kemampuan untuk berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu. 4. Perangkaian. Mengaitkan berbagai keterampilan bekerja berdasarkan pola. Yang kelima, naturalisasi. Kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih sulit. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Hisam Masadi atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.